Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmal Farisi. Sekarang sedang menempuh semester 3 di International Program Studi Informatika. Nah, jadi kali ini aku bakal membahas terkait exception handling. Itu nantinya kita bakal membahas, kita bakal menangani runtime try catch. Terus habis itu kita ngebuat custom exception-nya. Habis itu kita mendokumentasikan desain menggunakan UML diagram kelas. Sebelumnya kita bahas terkait diagram kelasnya terlebih dahulu. Nah, sebenarnya di UML ada banyak diagram. Nah, cuman kali ini saya akan ngebahas terkait kelas diagramnya terlebih dahulu. Dan nantinya akan menggunakan try catch atau exception handling. Nah, jadi di dalam diagram kelas atau kelas diagram itu ada beberapa simbol. Yang pertama itu ada simbol garis atau bisa disebut generalization. Di generalization itu dia tuh untuk hubungan pewarisan. Jadi nantinya gunanya ketika kelas anak itu mewarisi atribut dan metode dari kelas induknya. Misalnya kita punya kelas mobil, terus mewarisi kelasnya kendaraan gitu. Lalu ada nari association. Nah, jadi nari association itu dia tuh gunanya untuk relasi yang melibatkan lebih dari dua kelas sekaligus. Jadi dipakainya jika hubungan anaknya tuh jika hubungannya tuh nggak cukup dijelaskan cuma dua objek. Jadi melibatkan itu lebih dari dua kelas gitu. Nah, selanjutnya itu ada kelas gitu. Nah, itu tuh cetakan atau blueprintnya objek gitu. Jadi nanti di dalam kelas ini tuh ada atribut sama ada metodenya. Selanjutnya ada collaboration. Nah, jadi collaboration itu ngejelasin kerjasama antar objek untuk menghasilkan suatu proses atau hasil. Nah, biasanya dipakai untuk gambaran alur interaksi. Terus selanjutnya ada realization. Jadi ini realization itu hubungan implementasi. Misal nantinya dari main class itu dia jadi kelasnya tuh mengimplementasikan interface. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya ada dependensi. Nah, itu tuh hubungan ketergantungan sementara. Jadi kalau satu kelas itu berubah, maka kelas lainnya juga bisa terdampak gitu oleh kelas tersebut. Selanjutnya ada association. Nah, ini tuh hubungan umum antar kelas. Ini menunjukkan bahwa objek itu saling mengenal atau saling berinteraksi. Nah, di sini saya udah membuat UML. Teman-teman bisa membuat UML ini di draw.io. Ini UML yang udah saya buat tentang sistem pemesanan tiket. Nah, di atas teman-teman bisa lihat ada kelas abstraknya tiket. Nah, di situ ada keterangan abstrak, berarti kelas ini termasuk kelas abstrak. Nah, kolom yang paling atas ada yang nama string, harga dasar, double. Nah, ini tuh sebuah atribut. Nah, namanya mungkin ini adalah variabel ya. Ini nama variabelnya dan ini adalah tipe datanya. Berarti variabel nama atau atribut nama dengan tipe data string. Terus ada harga dasar itu dengan tipe data double. Nah, di bawahnya nih ada metode-metode yang ada di dalam kelas tiket ini. Jadi ada metode tiket ini dia sebagai konstruktor. Terus ada get nama itu sebagai getter, ada get harga dasar sebagai getter juga. Terus di situ ada hitung harga gitu. Dan itu dikasih parameter jumlah integer gitu. Dan ini tipe datanya double. Nah, sini juga ada dua kelas di bawahnya. Nah, tadi kan ada hubungannya dengan generalization. Nah, tadi kan saya sempat bahas generalization itu dia ketika hubungannya dengan pewarisan. Nah, ini tuh generalization. Ini ada extend karena tiket reguler mengextend tiket, karena tiket reguler dan tiket VIP adalah turunan dari kelas tiket. Nah, di sini tidak ada atribut karena mereka adalah turunan dari kelas tiket, hanya menurunkan metodenya. Sebenarnya ada konstruktor, cuman karena konstruktornya sudah dipunyai oleh induk, makanya tidak ada konstruktor di sini. Cuman ada tiket reguler, lalu ada hitung harga di tiket VIP pun sama. Di sini pun ada pemesanan. Nah, pemesanan ini dengan tiket itu saling berhubungan. Nah, sama kayak yang tadi association. Nah, association kan tadi menunjukkan kalau objeknya itu saling mengenal atau saling berinteraksi.
itu untuk pemesanan. Ini ada atributnya, lalu ada jumlahnya, di bawahnya pun ada metode. Lalu ini ada main class-nya, pemesanan tiket. Nah ini ada use, ini berkaitan dengan realization karena dia masuk ke hubungan implementasi. Jadinya pemesanan tiket tuh dia menggunakan atau mengimplementasikan kelas abstrak tiket. Nah, dan juga kelasnya pemesanan. Lalu di bawahnya juga dia use. Nah, karena kita akan menggunakan exception handling, terus mengcustom kelas exception, di sini kita menggunakan kelas tiket. Nah, kelas tiket ini tuh dia sebagai kelas exceptionnya. Nah, di situ ada jumlah tiket exception, itu metodenya, menggunakan message string. Lanjut ke implementasi di kodenya. Ini ada. Nah, pertama kan tadi kita buat di dalam kelas tiket itu ada atribut nama dan harga dasar dengan tipe data string dan double. Di sini pun aku udah buat ada tipe data string dengan nama variabel nama dan tipe data double dengan nama variabelnya harga dasar. Di sini kan ada beberapa nih, ada konstruktor. Nah, di sini pun ada tuh tadi. Nah, harga tiket itu sebagai konstruktor. Lalu ada get nama, get harga dasar, dan hitung harga jumlah. Di sini pun sama, ada get nama, get harga dasar, dan hitung harga. Gitu. Nah, selanjutnya ada extend nih turunannya. Berarti ada kelas tiket VIP, yang mana di dalam kelas tiket VIP itu tadi adanya hitung harga gitu. Dan juga di kelas tiket reguler ini sama dengan yang ada di sini juga. Sama-sama tiket reguler itu menurunkan hitung harga karena di sini ada perbedaan antara tiket reguler dan tiket VIP. Untuk tiket reguler berarti dia nge-return hitung harga itu dia hanya memanggil harga dasar dikali jumlah yang pengen kita beli. Kalau tiket VIP itu bakal dikalikan dengan biaya tambahan, bakal ditambah dengan biaya tambahannya. Biaya tambahannya sebesar 20.000 gitu. Lalu ke kelas pemesanan. Nah, di sini kan kelas pemesanan di sini ada dua atribut, tiket dan jumlah. Nah, di sini pun sama, ada tiket dan jumlah. Dengan ini ambil dari kelas tiket. Lalu di sini ada konstruktornya, pemesanan. Lalu ada get total harga dan tampilkan struk. Ini pun sama, ada get total harga dan tampilkan struk. Nah, selanjutnya ke kelas exception. Nah, di sini ada jumlah tiket exception, exception. Kenapa mungkin ada yang bertanya kenapa nggak ada kelas exception? Jadi kelas exception ini udah dibuat oleh Java, makanya Java udah ngedeteksi ini adalah sebuah exception. Seperti itu. Di sini ada jumlah tiket exception metodenya dengan parameter string message. Di sini bakal ada super message, berarti dia mengambil dari exceptionnya. Seperti itu. Nih jumlah tiket exception. Selanjutnya ke dalam main kelasnya. Nah, sini sama, ketika kita nanti ada scanner input, dia untuk memanggil scannernya, lalu kita membuat tiket di sini. Lalu ada sistem outprint. Ini ada sistem pemesanan ini outputnya. Setelah itu kita membuat input yang bagi input. Nanti ketika pilihannya 1, dia akan memilih tiket reguler. Terus jika memilih pilihan 2, ketika kita nanti klik 2, dia akan memilih tiket VIP. Nah, kalau bisa di luar itu pilihannya bakal tidak valid. Terus masukkan masukkan jumlah tiket gitu. Di sini juga ada inputan tiket. Terus juga, nah di sini tugasnya exception handling. Ketika jumlahnya kurang dari sama dengan 0, itu jumlah tiket exceptionnya dia bakal ngambil kelas jumlah tiket exception, dia manggil ini kelas jumlah tiket exception. Nah, terus mengeluarkan output jumlah tiket harusnya lebih dari 0. Di sini dibuatlah baru dihitung seperti itu. Nah, kenapa ketika kita tidak menggunakan exception handling atau tidak menggunakan try catch itu sendiri, nah, itu ketika kita menginput nilai 0, itu sistem tetap bisa berjalan, tetap menghitung. Nanti ya ini outputnya totalnya malah jadi 0 gitu. Tapi ketika kita coba pakai exception handling, ketika kita pilih 1, misalnya kita beli tiket reguler dengan jumlah tiket 0, nah sini sistem memberitahu bahwa sistem itu membaca bahwa kita menginput 0 dan itu tidak boleh gitu. Seharusnya kita menginputnya 1 atau 2, 1 atau lebih gitu. Jadi kita beli 1 tiket, nah sistem langsung mengeluarkan isi tiketnya apa, harga satuannya berapa, tadi 50.000 dengan jumlah 1, berarti 50.000 ke 1 dengan total harga 50.000. Mungkin sekian dari aku, sekian dari saya. Mohon maaf mungkin bila ada kesalahan kata atau mungkin ada sesuatu yang tidak mengenakan dari apa yang saya ucapkan.
atau mungkin ada kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.